Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Yes, kita akan membahas Fortuner lagi karena ini kebetulan mobil dagangannya Eurohouse. Cuman kali ini sedikit kentang. Jadi kalau mungkin dibilang ini orangnya nggak mungkin sakit tapi tak berdarah ya. Karena di versi varian kick sensor sendiri 2019 dan 2020, dan mobil yang akan gue bahas ini tahun 2019 dengan harga OTR kredit 445 juta saja, John. Nah, tumben kan gue buka harga dan sekalian gue sedikit menjelaskan apa itu sebenarnya OTR kredit. Kenapa banyak orang yang ngelihat harga di marketplace langsung tertarik, begitu ditanya harganya bisa lebih mahal daripada OTR kredit kalau kita mau membeli secara tunai atau anti riba, John. Jadi gini, John, polemik harga kredit ini sudah mulai menjamur di Indonesia itu semenjak 3-4 tahun lalu lah. Pencetusnya itu sebenarnya yang awal-awal pertama kali itu si botak tuh, si Agus Fokus. Jadi si Agus Fokus tuh suka ya bikin harga lebih murah, tapi sebenarnya ada udang di balik bakwan. Jadi gue ambil example aja seperti ini. Kenapa harga ini 445 di harga kredit dan harga cashnya 465 juta, yang artinya ada gap 20 juta ya. Jadi gini, ketika lu membeli mobil ini secara kredit atau secara riba mungkin ya kerennya ya, bank atau pihak leasing akan memberikan refund dari berbentuk, misalkan kalian membeli asuransi, kalian membeli mobil ini kan pakai bunga. Nah, ada bunga baliknya itu untuk dealer. Makanya biasanya harga kredit bisa lebih murah. Tapi kita bandingkan lagi, John. Misalkan lo lihat di Eurohouse sendiri ya. Di Eurohouse punya harga kredit yang sama 445. Mungkin dealer lain ada yang harganya sama 445 tapi angsurannya mungkin bisa lebih besar. Nah, itu biasanya refundnya bisa lebih besar daripada yang kita ambil. Kalau kita ambilnya masih yang standar-standar aja. Cuman balik lagi, jadi be a smart buyer. Jadi kalau memang kalian mau membeli harga secara kredit, kalian bandingkan aja dulu dari beberapa dealer, dari beberapa leasing, jadi sehingga nanti persetujuannya sama yang punya mobil, dealernya jadi lebih enak. Gitu, John. Oke, jadi gua ada kasih tahu ya kurang lebihnya ya. Jadi banyak banget yang nanya, kenapa harga kredit bisa lebih murah? Nah, ini udah gue jelasin. Jadi tinggal lo yang tafsir sendiri aja seperti apa. Karena terkadang gini, John, gue bingung. Ada yang misalkan gue jual kredit 445, ada yang jual kreditnya 435, tapi harganya dengan harga 435 cicilannya bisa lebih mahal. Nah, itu kan berarti kan tanda tanya. Tapi kalau gue 445 ini gue rasa dengan more or less bunga yang terjadi di mobil ini nanti ke selanjutnya, memang kalau kita bahas secara rate mobil baru dan mobil bekas itu tidak bisa disamakan, karena mobil bekas itu punya rate yang lebih tinggi dibandingkan mobil baru. Karena mobil baru sendiri mempunyai resiko yang lebih kecil dibandingkan mobil second, yang artinya ketika mobil ini selesai masa akad kredit atau mungkin dalam masa akad kredit mobil ini akan macet, pastikan harganya fluktuatifnya lebih drop dibandingkan mobil baru. Makanya biasanya mobil baru itu harga bunganya, suku bunganya lebih kompetitif dibandingkan mobil bekas. Oke, paham ya kurang lebihnya ya. Oke, kita akan bahas lagi mobil ini. Ini mobil VRZ tahun TRD 2019 kick sensor. Sebentar, Johnny, kayaknya nggak enak speaker di sini. Oke, di sini aja ya. Terus gue buka aja maskernya. Karena Om Dimas pakai masker. Kalau nggak, gue nggak berani, John. Nggak, Om, gue nggak mikir lu virus. Tapi memang ini kan lagi ketat ya Omikronnya ya. Oke, jadi kita lihat ini VRZ TRD 2019 yang sudah kick sensor. Apa sih sebenarnya yang disebut kick sensor itu? Perbedaannya banyak. Nih, mulai dari list chrome ini. Ini kalau kita lihat list chrome ini kita jadi ingat VNT tahun 2015 itu udah ditambahin list chrome di bagian fog lamp. Yes, Toyota memang selalu memberikan sedikit minor change yang membuat orang kayak kentang untuk mengganti mobilnya. Nah, terus ada body kit lagi tambahan di sebelah sini yang tadinya di tahun 2017 dan 18 TRD-nya belum ada diffuser tambahan seperti ini. Diffusernya ada, tetapi tidak seprogresif model yang ini. Ini salah satu yang berbeda lagi. Lalu yang kedua, kita lihat di bagian sini ada kumis lele lagi di sebelah sini nih, di bagian kap mesin yang membuat mobil ini terlihatnya tuh lebih padat. Jadi atasnya nambah, bawahnya nambah sehingga membuat tampilannya tuh lebih garang. Nah, terus di bagian sininya yang tadinya black glossy ini dibuat warnanya black chrome mengikuti warna list kap mesin. Lalu yang ininya gua rubah. Tadinya gue bingung nih, Toyota kenapa nggak bikin ini sekalian nih? Ini gue stiker nih, Om. Nah, ini gue stiker. Lalu di bagian samping juga ada gue stiker. Ini kita lihat. Dia punya ini udah ke stiker. Ini udah ke stiker juga pakai LED chrome. Lalu di bagian sini juga ada gue di LED chrome. Nah, ini yang seru nih, John. Ini interiornya masih bagus banget. Dalam kilometer 40 ribuan mobil ini masih dalam kategori bagus.
Tetapi memang kalau kita bicara secara warna interior, ya kalau sama 2021 jangan dibandingin karena itu kan sudah beda banget ya, interior warnanya udah hitam full. Tapi kan kita berbicara gini, ini 445 juta kredit. Kemarin gue jual itu yang 2021 yang kemarin kita bahas, Fortuner versi terakhir itu di 525 kredit. Wah, bedanya kan berarti berapa tuh Om? 80 juta ya? Gue rasa 80 juta itu kalian bisa buat nyicil rumah ya kan, mungkin beberapa bulan. Kalau rumah kalian cicilannya 10 juta, ya bisa 8 kali cicilan. Jadi ya why not gitu loh, turun 2 tahun tapi kan mobil modelnya tetap VRZ, mesinnya yang berbeda. Mesinnya sama, cuman hanya saja aksesoris dan tampilan yang berbeda. Oke? Tapi tenang John, gue udah bikin mobil ini terlihat dari belakang semoknya itu kayak 2021. Dari model lampunya ini kita udah bikin model sequential legender. Nih kita lihat nih, ini model lampunya ini sebenarnya yang kick sensor belum seperti ini. Tapi ini gue ganti buat kalian semua, biar kalian dapatnya tuh lebih. Kayaknya gimana ya Om ya, kalau nggak dimodif sedikit nggak afdol ya mobilnya ya kan, karena dimodif sedikit. Nah ini kick sensornya ada di sebelah sini. Kebetulan gue nggak bawa kuncinya, jadi gue belum nyoba kick sensornya. Kick sensornya ada di sebelah sini nih sensornya nih. Ini ada logonya, cara pengoperasian, cara membuka kick sensor. Cuman di sini nggak ada tulisannya cara membuka. Cewek. Itu belajar sendiri ya John. Oke, jadi kalau misalkan kita beli yang TRD, kayaknya memang kalau beli yang putih itu kelihatannya lebih rame dibandingkan yang hitam. Karena kalau yang hitam tuh pasti kan warna ininya sama body ininya sama, jadi nggak terlalu kelihatan rame. Ini mobil jadi kelihatan lebih rame dibandingkan yang hitam. Tapi gue sih sendiri, ya kalau gue pribadi ya, di saat gue harus membeli Fortuner VRZ TRD, gue pasti akan membeli warna silver. Silvernya ganteng abis. Tapi kalau buat teman-teman, warna itu selera. Ada yang demen warna hitam, ada yang demen warna putih, ada yang demen warna silver, tapi jarang sekali orang yang demen warna silver. Jadi kebanyakan kalau lihat VRZ di jalan, kalau nggak hitam putih, hitam putih, hitam putih, hitam putih, capek kan? Nah, terus apa aja John yang kira-kira gue kasih di mobil ini John? Aksesorisnya, selain lampu stop lamp sequential legender yang belakang, nih lampu fog lampnya dia masih halogen. Nanti kita akan ganti pakai 6000 Kelvin LED kiri dan kanan. Ada plus dan minusnya kalau lo pakai lampu berwarna seperti ini dan LED. Ketika lo hujan memang tidak setembus ketika lo pakai warna kuning bawaan pabrik. Tetapi kalau kita nyetir dalam keadaan tidak hujan malam, wah terang banget pakai lampu ini John. Lo ganti lampu model begini ini ada plus dan minusnya. Lalu yang kedua, untuk LED bawaan pabrik ini yang ada proyektornya, sebenarnya kalau menurut gue sih agak kurang. Tapi for some reason beberapa orang kalau misalkan kaca filmnya tidak terlalu gelap depannya, no issue. Cuman kalau kalian mau coba update lagi, kemarin sih gue udah ngobrol-ngobrol sama Ko Kelvin di DSID, dia bisa bikin proyektornya di custom lagi, pakai proyektor mereka dengan bohlam dan balasnya mereka, dan katanya hasilnya juga bagus. Gue belum coba juga karena gue udah nggak punya VRZ John, mobil gue VNT. Ayo dong, mau di open donasi nggak John? Wow, murah banget. Siapa tahu kan ada yang mau donasi, nggak ada yang bercanda John. Oke, berbicara tentang warna cat mobil, kita pasti ingat kita kemarin masukin mobil ke Subur Auto, salah satu Grand Max, bukan salah satu sih, Grand Max-nya Euros baru satu. Kita akan lihat hasilnya seperti apa, kita akan ke sana untuk pilih warna karena mobilnya sudah mulai diepoksi dan kita hari ini akan ke sana untuk pilih warna. Let's go! Oke, kita udah nyampe di Subur Auto. Kali ini kita akan disambut sama si Koko gantengnya yang punya bengkel nih. Kok, halo. Ini mobil kok jadi gini kok? Ini udah mau naik cat sebenarnya. Oh, emang karena diginiin karena dipisah-pisah ya? Iya, karena kan kita bagian ini juga mau dicat. Tadinya mesti ganti, nggak usah ganti. Kita bisa repair. Bagian kap mesin nanti bisa lihat di dalam juga kita bisa repair. Nah, bagian dalam ini nanti kita cat biar rapi. Jadi baut-bautnya semua
Balik. Kita copotin. Nah ini juga tadinya kan bilang nggak usah dicat ya, kita catin aja langsung sekalian biar rapi semua, satu warna. Berarti gue seneng nih kok, kalaupun lu mau ngecatin mobil orang satu body, lu detail ya, lu copot dulu satu-satu dan tadi lu cerita juga tempat catnya pun beda, body ya body untuk per panel-panel, karena biar panel gini, misalkan kayak panel kap mesin, lu kalau catnya berdiri sama miring aja beda ya hasilnya. Beda. Jadi harus diperhatikan itu juga ya kalau kita mau ngecat itu ya, wah mantap. Betul. Terus yang bekas ke depan kena katanya udah lu rapin kok? Udah, nih. Bagian panel radiator atasnya udah kita rapin semua tadinya udah masuk ya. Jadi apronnya nggak usah ganti lagi ya? Nggak usah, panel radiator atasnya. Tapi di kap mesinnya gimana kok? Nah itu kap mesinnya di belakang juga kita bisa rapin, jadi kita cat luar dalam. Ini bagian belakangnya tadinya kan pada penyok-penyok semua udah kita rapiin, kita dempul-dempul sedikit biar tapi halus. Udah coba dipasang, disetel udah oke. Udah kita setel, udah rapat nanti. Udah enak ya. Ini warnanya gini aja nih kok, warna epoksi. Ini warna epoksi. Pasti abu-abu. Nah, udah abu-abu gitu aja kok. Nanti bedanya di naik cat. Kalau untuk warna kita langsung ngobrol ke situ aja. Nah, terus sekalian gini kok. Untuk Suburoto, buat teman-teman yang mau masuk ke sini, hubunginnya kemana? Hubunginnya ke Instagram Suburoto. Ada terus nomor ada nomor hotline-nya nggak? Ada di 0878 0878 6073. Di situ ya. Semua ntar tinggal cari aja kalau kalian mau ke Suburoto. Suburoto menerima juga ngecat tanpa harus sebody ya. Sepanel aja juga bisa. Dan ada apanya kok garansinya ya? Ada garansi 3 tahun. 3 tahun tuh ya catnya ya. Kecuali lu tabrakan lagi ya, lu jangan pakai garansi dong. Itu kan lo bayar lagi gitu ya. Accident. Ini bengkel letaknya ada di Dan Mogot, dekat Dan Mogot berarti ini ya hitungannya ya. Alamat persisnya Jalan Kali Sekretaris, belakang Indosiar. Belakang Indosiar persis ya. Terus kalau misalkan gini kita cerita, kalau orang ngecat satu panel ya lu jemput mungkin ya berat di ongkos ya, tapi kalau misalnya mau sebody apa gitu lo masih bisa terima nggak? Bisa, kita sediain antar jemput. Antar jemput ya? Di area Jakarta. Area Jakarta lah ya, kalau Jabodetabek beda lagi lah ya? Beda. Oke, jadi enak tuh John, jadi itu salah satu privilege juga kalau kalian mau ngecat mobil kalian, mobilnya bisa dijemput tanpa kalian harus repot-repot ke bengkel. Betul. Nanti dibikinin checklist juga di rumah kan? Pasti. Sama drivernya ya? Iya. Iya, kita kan lagi Omikron, ya kalau memang nggak perlu keluar bisa tinggal telepon aja by WA ke admin Suburoto. Oke, Koh, thank you. Saya mau ngobrol sama orang Blinken dulu. Oke, siap. Jangan. Sip. Oke, jadi kita kalau ngecat mobil itu paling enak itu ketika kita bisa memilih warna sesuai dengan kemauan kita. Makanya ketika kita masuk dengan merek Blinken ini, kita langsung dipandu sama expertnya dari Blinken Official ID ini yang membantu kita untuk memilih warna secara detail ya Om ya? Betul Om. Karena akurasi warna itu nggak boleh sembarangan. Ya. Beda dikit aja partikelnya udah beda ya? Betul Om. Oke, jadi yang Om pengen kasih lihat saya nih ada beberapa warna nih, saya lihat nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ini menurut hasil kemarin kita diskusi di video pertama, kan kita pengen niruin Fortuner 1D6 Silver. 1D6 Silver. Ya. Ini sebenarnya warna aslinya seperti ini. Tapi Om modifikasi dengan 4 warna ini nih. Betul. Oke, yang ini kenapa dimodifikasinya ditambah warna apa nih Om? Semuanya kita tambahin tone gelapnya. Tone gelapnya. Sama warna-warna yang lain. Jadi akan terlihat beda dengan warna asli. Oh, jadi makanya ini kalau kita, sorry saya angkat ya. Boleh. Ini dengan yang nomor 1 kita lihat serupa tapi tidak sama. Ya. Ini bedanya apa Om? Beda tipis aja Om. Kalau yang ini dinaikin paling 10%. Kegelapannya naik 10%. Kalau yang ini warnanya 0% berarti ya? Ini masih asli. Ini masih aslinya dia. Oke, kalau ini yang di 2V? Kalau yang ini kita tambahin lagi dari yang ini, cuman kita lebihin merahnya. Oh. Iya, jadi ada unsur-unsur kayak ungu sedikit di dalam warnanya. Itu ya yang dibilang RGB, jadi misalkan kita tambahin red, bukan hasilnya ada merahnya, tetapi ada unsur jadi warna ungu, keungu-unguannya gitu ya? Bisa larinya malah agak ke kuning. Makanya kalau kita bicara Fortuner yang warna hitam, yang VRZ ke atas ya, itu kan hitamnya ada partikel hijaunya tuh ya? Ada partikel hijau dan biru. Hijau dan biru ya? Kalau di Blinken namanya itu siralik. Siralik paint. Jadi kalau dia hitam itu hitamnya siralik ya? Iya. Itu kalau nggak pinter ngaduknya sih nanti siraliknya nggak kelihatan malah. Iya, jadinya malah belang ya. Iya. Om, kayaknya saya paling naksir sama yang ini nih Om. Ini kalau kita ngelihat kan dia lebih terang nih Om. Betul. Tapi dibikin lebih gelap sedikit aja. Kalau ini kan terlalu gelap nih. Iya. Ini berarti mungkin kalau kita bicara ini kan
Ini kan di sebelah sini nih. Lebih naik lebih gelap dikit aja dari ini, bisa nggak? Bisa, nanti biar saya buatin. Bisa ya? Bisa. Oke, kita tunggu hasilnya. Sekarang kita bisa tunggu? Bisa, langsung saya kerjain sekarang. Oke, siap. Oke, sekarang kita akan menambah tone untuk warna yang dipilih sama Om Benz. Mudah-mudahan dia cocok. Kita akan buat tes spray dulu. Wih, gila, masak cat cepet juga kayak masak Indomie, Om. Kalau di Blinken, karena bahannya berkualitas Om, jadi bikin cat nggak usah repot. Waduh, bisa Apalagi aja. teknisi kami kan pengalaman semua. Iya, jadi lebih ini ya. Oke, tadi kan saya minta agak lebih gelap. Coba bisa dijelasin sedikit, Om? Kita tadi sudah tambahin sedikit hitam, Heeh. sama biru dan merah juga masuk. Ya sekarang tinggal Om Benz aja nih, lihat. Kira-kira udah cocok apa belum nih warnanya. Ini yang baru ya berarti? Iya, betul. Ini yang baru ya? Iya. Kalau saya bilang mungkin gelap sedikit lagi lebih cakep nih, Om. Bisa, Om? Bisa. Kayaknya lebih, mungkin berarti partikel hitamnya dilebihin sedikit ya? Ya, betul. Merah sama situnya sudah cukup ya? Bisa, Om ya? Bisa Om. Pasti bisa. Jadi ini Indomie porsi kedua ya? Oke, kita tunggu ya. Biar si Omnya ngaduk catnya lagi yang lebih Keren seru. pokoknya hasilnya. Siap. Oke, jadi masih kurang gelap, guys. Jadi kita tambahin sedikit tone warnanya. Gimana, Om? Indominya udah jadi? Bisa aja nih Om Benz. Ini kalau Oke, Om. Ini gini. udah kita naikin tonnya, Ah. cuman supaya nggak ikut gelap dalamnya, kita bikin sampingnya aja yang gelap Om. Jadi dalamnya tetap terang. Karena lu tambahin tadi putih siralik Betul. lagi ya? Putih mutiara lagi Bisa ya? lihat bedanya nanti. Warnanya Oh, lebih dia terang di walaupun samping, depannya tetap terang Om. Cerah. walaupun kelihatannya gelap, tapi masih cerah di dalamnya Betul, juga ya? dan partikelnya juga keluar. Oke, kita ambil yang ini, Om. Siap. Hasilnya pasti lebih bagus dong dari di... Insya Allah pasti bagus dong. Kayak Blinken gitu loh. Siap. Om, thank you ya. Sampai jumpa minggu depan kita ke proses pengecatan. Om Ben, siap. Kita pengen datang lagi buat ngelihat progresnya. Thank you. Oke, Sama-sama, Om. teman-teman, langsung kita lanjut lagi ke vlog Fortuner balik. Jadi gini, kalau lu head to head sama VNT, dari segi teknologi udah lu jangan ngomong. VRZ TRD pasti lebih maju dibandingkan VNT. Tapi kalau menurut posisi duduk, gue lebih suka VNT karena model dashboardnya tuh dia nggak berdiri, tapi agak sedikit tidur. Jadi yang namanya jarak pandang lo ke depan mobil itu lebih lega. Jadi, nah tetapi kalau lo bicara tentang kenyamanan duduk plus minus, lo kalau duduk di VNT lo berasa kayak duduk di sofa rumah yang kayaknya homey banget. Apalagi kalau masih warna yang joknya bawaan ori, ya kan. Tapi kalau lo duduk di mobil ini tuh rasanya tuh ngepas gitu loh. Karena dia posisinya kan ada pelukan ininya nih. Terus di sininya kayak dipeluk. Jadi kalau lo melakukan manuver-manuver yang membutuhkan body roll, tuh kayak gini, badan lo jadi lebih ketahan sama joknya. Kalau VNT enggak. Jadi ya ada plus dan minus lah. Terus mobil ini juga udah istilahnya lebih modern jauh. Sudah ada pedal shift, sudah triptonic, ya kan. Suara mesin juga cenderung lebih halus. Kita head to head comparison standar ketemu standar. Jadi kalau buat teman-teman yang ragu mau ganti dari VNT ke VRZ, gini, kalau lu tidak ada isu dengan yang namanya kecanggihan mobil lo dan juga lo senang-senang aja sama modelnya, nggak usah ganti bos. Kenapa? VNT itu lu masih enak untuk menggunakan biosolar.
Nah, VRZ ini masih abu-abu nih John. Ada yang bilang aman, ada yang bilang nggak aman. Ya kan? Jadi ya segala sesuatunya bisa lo coba sendiri aja. Jadi kalau boleh dibilang ada temen gue yang pakai VRZ sampai kilometer 90 ribuan pakai biosolar, aman, ya kan? Tapi ada juga temen gue juga yang pakai VRZ biosolar dari kilometer 0 di kilometer 36.000 itu ganti injektor. Nah, jadi abu-abu kan Om ya? Iya, jadi tapi kalau lu bicara VNT belum pernah kejadian sih di gua ya. Gua belum pernah dengar kalau lu pakai biosolar mobil lo bakalan kena di nozzle dan lain-lain. Terkecuali lo mungkin udah lu pakai biosolar, lu ganti olinya pelit, filter solar nggak pernah lu ganti, ya wassalam deh. Sama aja kan, kayak lu misalkan lu pengen sehat tapi lu nggak pernah mau olahraga dan lu nggak pernah mau makanan sehat, lu makan jeroan terus, ya lama-lama kan lu badan lu hancur juga. Kurang lebihnya gitu ya. Gue juga udah remap, cuman front pipe dan sprint filter belum gue ganti lagi karena gue takut harganya nanti menjadi lebih mahal. Ini udah gue setel biar kalian bisa menikmati harga yang lumayan cukup kompetitif. Kita masukin di 445 juta, kayaknya wow udah harganya lumayan menggiurkan ya. Orang-orang rata-rata masih buka di 475, 465 kredit. Kita buka di 445 nggak apa-apa. Karena memang kebetulan dapatnya nggak terlalu mahal, jadi kita jual juga yang nggak terlalu mahal biar semua bisa menikmati ya kan. Cuman ada yang hanya bisa menikmati di video, karena mungkin keduluan yang lain ya nggak apa-apa. Ada yang mungkin menikmati videonya dulu nih sekarang. Nanti belinya mungkin 2-3 tahun lagi atau mungkin tahun depan atau mungkin bulan depan, nggak apa-apa. Kalian jangan berkecil hati karena ingat, semua berawal dari mimpi. Kita pernah bermimpi, tapi istilahnya kalau lu mau bermimpi, ya lu minimal harus mengejar mimpi lu. Cuman gini, kita jangan pernah mimpinya kayak mungkin si inisial IK atau DS yang tinggi banget ya kan. Akhirnya nanti lu jatuh ya kan. Nah, ya udah lu jatuh, lu tidak bisa yang namanya mengimbangi kehidupan kalian kayak oh gue pengen, istilahnya gini John, lu kerja dengan gaji lu misalkan 10 juta ya, lu berharap lu punya private jet, itu kan nggak mungkin. Bukan nggak mungkin, tapi mungkin takes time 50 tahun dengan beberapa proyeksi-proyeksi ke depannya ya kan. Tapi kalau misalkan lu digaji 10 juta lu pengen punya Fortuner, masih kemungkinan mungkin nggak? Mungkin, tetapi gini, dengan catatan kalian harus ngirit. Yang kedua, kalian harus mempunyai extra income. Extra income itu bisa didapat dengan banyak cara, John. Zaman sekarang itu kita bisa menggunakan extra income. Contoh nih, gue kasih lu contoh deh, gampang. Lu kerja di Sudirman dengan catatan orang di kantor lu tuh banyak. Misalkan satu lantai itu kantor 120 orang ya Om ya. Nah, lu lihat, lu studi market dulu John. Lu jangan main sembarangan lu buka online atau gimana kan. Lu lihat misalkan di bawah, di daerah-daerah tempat kantor lo itu nggak ada makanan yang di bawah 30.000 misalkan Om ya. Ya kan? Nah, lo bisa misalkan gini. Nah, lo dari rumah lo lihat ada restoran nggak yang enak, menurut lo enak, yang lo makan nggak bakal bosen-bosen ya kan. Contoh misalkan ada nasi Padang yang harganya misalkan lo bisa beli dengan harga 18.000 tapi enak. Lo jual aja 25.000 atau 23.000 deh, lo udah untung goceng. Sebelum lo berangkat kerja, lo telepon dulu restoran Padangnya ya kan. H-1 lu pesan, bisa nggak Om? Bisa. Ya kan, itu jadi celah yang bisa lu cari ketika lu pengen extra income. Lu jangan gengsi, anjing gue jualan nasi Padang nih di kantor ya kan, malu. Bos, duit itu kalau lu udah miskin nggak ada yang kenal lagi lu bos, ya kan? Tapi kalau lu nyari duit dikit-dikit, trust the process, begitu lu udah punya duitnya, lu mau flexing di IG juga udah malu bos, ya kan? Lu kayak udah berasa, udahlah gue nyari duitnya juga pakai keringat. Lu bayangin kalau misalkan orang yang ngelihat lu flexing sampai lu di posisi itu lu pengen, lu kan nggak enak ya nggak sih John? Iya, oke. Tuh gua kasih lu contoh nasi Padang John. Jadi mungkin lu bisa lu kembangin lagi kayak misalkan percontohannya lagi lu kerja mungkin di mana Om? Kasih gue contoh deh. Apa John? Ya lu ya selain di kantor deh. Di kantor juga banyak kok, selain lu jualan makanan lu mungkin bisa jualan barang-barang lain ya kan? Ya cuman kalau bisa dihindari lah kayak MLM gitu kan, karena MLM itu produk yang, iya gua nggak bisa ngomong produknya merek apa ya Om ya, tapi kan biasanya MLM itu kan gini, lu bayangin Ponzi scam. Lu untung di atas untung, member paling atas untung. Berarti produknya sebenarnya ada manfaatnya nggak? Ya ada dan nggak ada. Ada yang ada dan ada yang nggak ada. Jadi kalau bisa kalian jual sesuatu yang bisa menciptakan kebahagiaan juga buat orang lain. Kalau lu jualan nasi Padang kan lu kenyang ya kan? Nah, atau lo nggak mungkin gini, lo di dekat rumah lo atau mungkin tante lo siapa ada yang jual jamu godokan enak ya kan? Nah, lo bisa jual jamu godokannya, lo kasih coba dulu tester ya kan?
lu apain dulu. Jadi istilahnya lu tidak perlu susah-susah, tapi ingat sebelum lu melakukan penjualan atau bisnis apapun, penting sekali untuk melakukan studi market. Jadi kalian cek dulu, kayak misalkan gini, lu pengen buka counter pulsa di tempat lu, ya kan? Lu jualannya paket, tapi ternyata di situ nggak ada yang buka paket internet, udah pada tua. Ya kan sama aja ya kan, lu buka tempat nongkrong, tempat ngopi yang bisa ngerokok, ternyata di daerah situ tuh yang tinggal kebanyakan opa-opa sama nenek-nenek. Siapa yang mau nongkrong, Bos? Nah, itu. Lalu buka mungkin mie ayam. Mie ayamnya gimana? Di situ enak gak? Lu kan mesti cek dulu. Ada lawan lu nggak? Ada ini lu nggak? Rame nggak? Jangan lu amati, tiru, modifikasi, tapi lu nggak belajar marketnya. Oke? Udah, kita jadi mentor bisnis ntar kan. Oke, balik lagi ke mobil nih. Dari velg sebenarnya sama 2017 dan 18 sama persis. Tapi Toyota males untuk mengganti model velgnya, dia hanya mengecat warna hitam. Makanya yang 2021 dan 2022 kemarin VRZ masih warnanya hitam polis, gua bikin aja hitam. Ntar siapa tahu di 2023 velgnya warna ini kan, jadi gua udah nggak perlu update lagi velgnya. Oke? Nah, buat teman-teman yang nanya berapa sih harga paket kredit mobil ini? Ini seru nih John, gue bahas semua hari ini John. TDP-nya itu 105 juta, kalian harus mencicil lagi 9 juta per bulannya sampai habis tenornya sekitar 5 tahun dan angsuran pertama sudah masuk di TDP yang pertama. Jadi angsuran pertama itu sudah masuk di TDP, jadi kalian tinggal terusin aja di bulan kedua. Jadi kalau misalkan kalian tanda tangan kontrak hari ini mungkin tanggal 15 Maret, kalian mulai nyicil cicilan keduanya lagi di 15 April, oke? Kurang lebih seperti itu. Buat teman-teman yang berminat bisa hubungin gue atau Henry, dan teman-teman yang pengen modifikasi mulai dari remap, ganti-ganti lampu, purging, ganti oli, kalian bisa hubungin lagi Euros Custom. Oke? Terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Bye bye.